hari ini. Semoga semuanya sehat, semangat terus pastinya. Dan sesemangat aku sekarang, Ayu Rahmawati pastinya nemenin kalian lagi dalam program kesayangan kita semua, yaitu Items, informasi ke teman-teman milenial pastinya cuma di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kayak biasanya nih teman milenial, Ayu akan standby terus selama 30 menit ke depan, pastinya akan memberikan informasi yang keren-keren dan juga menarik buat teman milenial semua. Kayak biasanya ya, segmen 1, segmen 2, segmen 3 ini informasinya pasti seru banget dan sayang buat dilewatin sama teman milenial. Lagi-lagi sebelum kita mulai, Ayu pengen mengingatkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa ya, 3M-nya dijaga, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau bisa juga pakai hand sanitizer teman milenial. Supaya kita semua nih bisa yuk buru-buru deh kita semua lepas dari pandemi COVID-19. Nah, kira-kira sekarang apa sih yang bakal kita bahas teman milenial di episode kali ini? Di episode kali ini kita akan melancong jauh, tapi secara virtual ya. Kalau misalkan yang benerannya nanti secepatnya, amin, kalau misalkan pandemi udah kelar. Kita akan melancong lumayan jauh, masih di dalam negeri, kita eksplor keindahan Indonesia, yaitu kita akan ke Makassar, kita ke Sulawesi. Nah, ini kita akan membahas di episode kali ini adalah Kota Daeng Makassar. Dan Makassar itu kan sangat dikenal ya teman milenial sebagai salah satu kota besar di Provinsi Sulawesi Selatan. Yang dikenal juga dengan pemandangan alamnya yang indah banget dan pastinya apalagi sih kalau bukan kulinernya yang khas dan juga tradisional. Sebelum berganti nama menjadi Makassar di sekitar tahun 1999, kota ini tuh dulunya namanya adalah Ujung Pandang. Sebagai ibu kota Sulawesi Selatan, Makassar termasuk salah satu kota metropolitan terbesar di kawasan Indonesia Timur. Dan maka dari itu juga nih teman milenial, Makassar ini juga dijuluki sebagai kota metropolitan dari timur. Tapi nggak cuma itu aja ternyata. Kota Makassar dijuluki Kota Daeng. Wah, kenapa nih Kota Daeng? Ini ternyata karena masyarakat di sini itu menggunakan kata daeng untuk berinteraksi, terutama saat memanggil orang tua atau yang dituakan. Nah, ini mungkin kalau di Jawa tuh kayak mas gitu kali ya, atau kalau di Bali tuh kayak bli gitu ya. Jadi kalau di Makassar manggilnya tuh daeng. Dan bagi yang belum tahu juga, daeng merupakan gelar kebangsawanan suku Makassar. Tetapi juga kerap kali dipakai khususnya oleh para pelaut Bugis dan pedagang Bugis yang merantau ke Kalimantan, Sumatera, dan wilayah-wilayah lainnya di Nusantara. Supaya mereka ini lebih mudah dikenal sebagai suku Bugis. Jadi gitu teman-teman, kalau misalkan melancong ya nama daengnya tuh tetap dipertahankan buat identitas dirinya. Dan nama yang diawali dengan daeng jika berdasarkan arti harfiahnya adalah orang yang dituakan. Dan itu dalam bahasa Bugis. Selain dapat merupakan doa, juga merupakan kata pelembut untuk memanggil orang yang bersangkutan. Makassar nih sebenarnya ya kalau misalkan aku inget-inget yang paling top of mind kalau misalkan ngomongin tentang Makassar adalah makanannya, kulinernya. Coto Makassar ya kan biasanya, terus apalagi sop konro ya kan, itu aduh enak-enak banget. Dan keindahan alamnya juga bagus banget teman milenial. Ini meskipun adalah salah satu kota metropolitan terbesar di daerah timur Indonesia, tapi keindahan alamnya juga nggak main-main. Jadi kalau buat teman milenial yang pengen ke suatu kota di daerah timur Indonesia yang dia cukup metropolitan dan juga tapi dia punya keindahan alam yang luar biasa, Makassar tuh adalah salah satu pilihan yang menurut aku good choice banget. Aku sebenarnya ya kalau pengalaman aku tuh, aku pernah ke Sulawesi tapi belum pernah ke Makassarnya. Jadi penasaran juga sih Makassar tuh kayak apa ya di sana. Dan kalau misalkan aku inget-inget juga kalau di Pulau Sulawesi sendiri makanannya tuh kebanyakan ikan ya kan. Ikan asap, terus ikan cakalang, sambal roa yang
taste-nya tuh agak-agak pedes, terus yang lumayan heavy gitu loh kalau misalkan dimakan pakai nasi. Aduh itu enak banget sih teman milenial. Jadi pastiin kalau misalkan teman milenial punya kesempatan untuk jalan-jalan ke daerah timur Indonesia, Makassar nih jadi salah satu pilihan teman milenial juga. Dan pastinya di Makassar itu selama ini ya, kalau di Jakarta kan kita tahu beberapa restoran Makassar itu namanya kayak daeng apa ya nggak sih, kayak daeng apa. Nah ini tuh aku baru tahu bahwa daeng itu sebenarnya adalah panggilan dari masyarakat Makassar sendiri. Dan kalau misalkan beberapa temen aku juga di kampus sama di tempat aku kerja ada yang orang Makassar, tapi mereka tuh biasanya manggil daengnya tuh kalau lagi in group aja gitu loh, bukan kalau misalkan lagi kumpul rame. Terus habis itu mereka tuh biasanya kalau udah kumpul rame manggilnya tetap Mas atau tetap Pak. Tapi kalau misalkan mereka lagi kumpul yang cuma sesama orang Makassar aja nih manggilnya daeng. Makanya mungkin di kuping aku tuh agak kurang agak kurang familiar denger orang manggil daeng. Aku kira itu kayak marga gitu loh tadinya. Aku baru tahu juga nih kalau misalkan daeng itu adalah panggilan kebangsawanan atau panggilan untuk orang yang lebih tua. Ini seru banget sih. Jadi kalau kita mengeksplor Indonesia itu bukan cuma mengeksplor keindahan alamnya aja, tapi dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya kita bisa belajar budaya dan juga sejarahnya. Salah satunya tadi nih panggilan-panggilan yang ada buat orang-orang yang ada di Makassar. Seru banget pastinya. Nah, teman milenial ya kalau misalkan pengen ke Makassar juga harus nyiapin baju-baju yang cocok. Kenapa? Karena daerah Sulawesi itu beberapa tempat terkenal panas banget ya. Karena dia juga kan di pinggir pantai. Jadinya teman milenial harus sedia nih yang namanya sunscreen, baju-baju yang aman lah pokoknya untuk daerah-daerah pinggir pantai yang juga tropis. Gitu teman milenial yang bisa Ayu kasih tahu di segmen kali ini. Kira-kira di segmen selanjutnya apa ya? Nah di segmen selanjutnya Ayu bakal kasih informasi tentang apa aja sih atau lokasi mana aja sih yang bisa kalian datengin kalau kalian jalan-jalan ke Makassar. Kayak gimana serunya? Pastiin stay tune terus cuma sama aku di Items Informasi ke teman-teman milenial. Yeay teman milenial, kita balik lagi bahas tentang kota Makassar. Pastinya bareng aku Ayu, cuma di Items Informasi ke teman-teman milenial. Cuma di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kayak yang tadi udah aku janjiin di segmen pertama. Dan karena aku juga orang yang tepat janji ya. Jadi di segmen kali ini kita akan bahas sesuatu yang menarik banget, yaitu tempat wisata mana aja sih yang wajib kalian kunjungin kalau kalian datang ke Makassar. Dan kayak yang teman milenial tahuin juga nih, di Indonesia ini kan memiliki beragam wisata alam yang menyajikan pemandangan cantik dan mempesona. Mulai dari wisata alam berupa pegunungan, air terjun, curug, hutan wisata, hingga pemandangan laut yang eksotis dan keren-keren banget. Dan salah satu wisata alam yang indah dan pastinya wajib dikunjungin juga di kota Makassar nih ada beberapa yang bisa aku rangkum ya teman milenial. Yang pertama adalah Benteng Fort Rotterdam. Namanya aja udah Belanda banget nih ya. Dan ini juga menjadi salah satu tempat wisata di Makassar yang ikonik. Benteng Fort Rotterdam ini juga jadi salah satu destinasi wisata yang wajib banget teman milenial kunjungin kalau datang ke Makassar. Wisata ini tuh berlatar belakang sejarah dan ternyata dulunya itu merupakan markas pasukan kata kerajaan Goa Talo yang dibangun sekitar tahun 1545. Wow, 1500 loh, udah bukan 1900 lagi. Jadi ini pasti bangunannya nilai sejarahnya banyak banget dan ini bangunan lama juga ya teman milenial. Dan bangunan ini itu dibangun oleh Raja Goa yang ke-9. Dan raja yang ke-9 tersebut teman milenial namanya adalah I Manrigau Daeng Bonto Karaeng Lakyung Tumaparisi Kalona. Wow, ini namanya panjang banget ya. Kebayang kalau misalkan zaman sekarang namanya sepanjang ini pas UN capek duluan tuh lama ngisi bulet-buletannya. Tapi sekarang kayaknya kalau nama-nama di Makassar udah nggak sepanjang ini sih ya teman milenial. Dan uniknya juga jika kita lihat dari atas benteng Fort Rotterdam,
ini cukup unik teman milenial. Kenapa? Karena dia tuh menyerupai penyu bentuknya. Sehingga benteng Fort Rotterdam ini kerap kali disebut sebagai benteng penyu. Wah, penasaran juga sih kayak gimana. Nah, tapi kalau teman milenial pengen lihat, nanti kita akan nyediain beberapa gambar ya buat teman milenial, dan pastinya banyak juga di YouTube kalau misalkan teman-teman lihat teman-teman pengen lihat lebih dalam gitu ya, lebih jauh lagi bisa dicari tahu. Selanjutnya juga ada pegunungan Kars Ramang-Ramang. Wow, apakah gunungnya remang-remang ya kan? Nah, gunung ini tuh berada di sekitar 40 km dari kota Makassar. Kars Ramang-Ramang ini merupakan pegunungan kapur terluas kedua dan menyuguhkan pemandangan yang bagus banget teman milenial. Kalian itu bisa ngambil banyak banget foto menarik untuk diunggah ke media sosial kalian. Buat teman-teman milenial nih, para artis Instagram mungkin bakal suka banget kalau misalkan datang ke sini. Dan Ramang-Ramang sendiri ini tuh berasal dari bahasa Makassar yang artinya adalah sekumpulan awan atau kabut. Jadi bukan tempatnya remang-remang ya teman milenial. Dan menurut ceritanya juga penduduk di sekitar lokasi area ini tuh diberi nama Ramang-Ramang karena seringnya awan atau kabut yang turun terutama di pagi hari atau ketika hujan. Dan teman milenial, selanjutnya tempat yang kita rekomendasiin juga di Makassar, ini adalah sebuah taman. Namanya ini adalah Taman Prasejarah Leang-Leang. Waduh, udah pernah dengar belum tuh teman milenial? Ini tuh letaknya ada di Kabupaten Maros, dan juga Taman Prasejarah Leang-Leang ini terdiri atas 2 gua prasejarah, yaitu Leang Petae dan Petakere. Dan kalau misalkan teman milenial datang ke sini juga nih ya, yang pertama di Leang Petae ini itu berada di sebelah selatan atau sekitar 50 meter dari Jalan Poros Mengandong. Temuan berupa artefak batu dan sisa-sisa makanan, juga lukisan dinding berupa cap tangan. Terus kemudian juga Leang Pateakere yang berjarak sekitar 400 meter di sebelah utara berada pada ketinggian tebing gamping ini dapat disaksikan beberapa lukisan cap tangan dan lukisan babi rusa yang dimana seluruhnya ini berwarna merah. Wah, keren banget nih lukisannya, semuanya warna merah. Selain itu ya teman milenial, yang gak kalah kerennya juga ada Taman Nasional Bantimurung. Buat kalian yang pengen ngeliat ekosistem batuan kars terindah dan juga terbesar serta ekosistem kupu-kupu yang banyak banget, kalian itu wajib datang ke Taman Nasional Bantimurung. Kenapa? Karena Taman Nasional yang merupakan julukannya ini sebagai The Kingdom of Butterfly atau Kerajaan Kupu-Kupu, serta The Spectacular Tower Kars atau Menara Kars Spektakuler ini. Dan berdasarkan akhir tahun 2016 lalu, ini tuh teridentifikasi sekitar 240 jenis Papilionoidea atau kupu-kupu ekor layang-layang yang berada di kawasan Taman Nasional Bantimurung, Bulu Saraung. Karena kekayaan jenis kupu-kupunya inilah nih akhirnya menjadikan alasan penetapan kawasan Bantimurung Bulu Saraung sebagai taman nasional. Wah, keren banget. Sementara di dalam taman nasionalnya itu sendiri juga terdapat sekitar kurang lebih 22.800 hektar yang memiliki tipe menara kars atau tower kars yang diklaim sebagai daerah yang tersebar dan terindah di dunia. Keren banget, setelah kawasan kars yang ada di Cina. Bahkan juga katanya teman milenial, menurut data 2016 di Taman Nasional Bantimurung ada 257 goa yang terdiri dari 216 gua alam dan 41 gua prasejarah. Ini cocok banget teman milenial datang ke sini udah bisa belajar kupu-kupunya juga, flora faunanya dapat, sejarahnya juga dapat. Tapi kalau misalkan tadi kan kebanyakan kars ya, atau gunung kapur gitu. Sekarang kita akan beralih ke sebuah pulau yang terkenal
di Makassar, yaitu Pulau Samalona. Pulau Samalona itu menjadi sebuah pulau kebanggaan masyarakat Makassar. Pulau Samalona ini juga memiliki panorama yang alami dan cantik banget, serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang yang memanjakan pengunjung. Dan dia juga memiliki air laut yang biru. Ini membuat Pulau Samalona memiliki view alam yang cantik banget, karena di beberapa titik kita tuh bisa melihat langsung kehidupan di bawah air lautnya. Gak cuma itu aja, keseruan lain di Pulau Samalona adalah dengan melakukan snorkeling serta diving. Buat teman milenial yang suka banget snorkeling sama diving, bukan cuma Bunaken aja, tapi Samalona juga kece punya. Selain itu ada juga nih ya, kita wisata air masih, yaitu air terjun Bisapu. Buat kalian yang suka banget sama pemandangan curug atau air terjun yang menyegarkan, coba deh kalian sekali-sekali datang ke Dusun Bisapu, Desa Bonto Saluang. Itu ada objek wisata favorit para wisatawan air, yaitu air terjun Bisapu. Karena air terjun Bisapu menawarkan pemandangan yang indah, dan gak cuma itu aja, ternyata air terjun Bisapu juga memiliki suasana yang tenang dengan suara air yang damai. Aduh, ini cocok banget ya buat healing ya teman milenial yang udah ada di kehidupan perkotaan yang serba ruwet gitu ya. Ini udah paling cocok deh yang namanya jalan-jalan ke Makassar. Tapi aku juga baru tahu sih, ternyata di Makassar ini lebih banyak karsnya ya di sana. Tapi daerah-daerah untuk kepulauan dan wisata airnya juga ternyata nggak kalah cantik. Habis jalan-jalan, lapar, enaknya ngapain teman milenial? Pastinya wisata kuliner. Tapi tahan dulu, nggak di segmen kali ini ya. Di segmen selanjutnya kita akan bahas wisata kuliner Makassar. Jangan kemana-mana, tetap di Items. Yeay teman milenial, balik lagi bareng aku Ayu, pastinya cuma di Items informasi ke teman-teman milenial. Dan kita masih membahas tentang Kota Daeng Makassar. Gimana? Siapa yang udah keroncongan di sini? Tunjuk tangannya. Kita bakal jalan-jalan bareng untuk wisata kuliner. Dan tadi kan kita udah bahas ya berbagai macam tempat wisata yang keren-keren di Makassar. Kalau teman-teman milenial ada yang lupa, boleh yuk kita intip ke segmen selanjutnya. Tapi di segmen kali ini kita akan bahas wisata kuliner yang sayang banget kalau misalkan kalian lewatin kalau misalkan lagi jalan-jalan ke Makassar. Makassar sendiri gak cuma menyajikan keindahan dari pemandangan alam kota Makassar aja, tapi juga sebenarnya Makassar ini identik dengan kuliner tradisional yang khas dan udah tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Yang pertama, apalagi sih kalau bukan coto Makassar ya kan? Siapa sih yang gak kenal dengan coto Makassar? Coto Makassar adalah kuliner yang terbuat dari jeroan sapi yang direbus lama. Terus kemudian nanti jeroannya itu diiris-iris, dibumbui dengan rempah-rempah dan juga kacang untuk menambahkan kuah yang juga kental. Setidaknya ada 40 macam rempah-rempah yang digunakan untuk membuat coto Makassar. Banyak banget loh ternyata. Dan orang Makassar ini biasanya menyebutkan ampah patang puluh. Tetapi selain aneka macam rempah tadi, sambal tauco juga jadi bagian yang wajib dan gak terpisahkan dari coto Makassar. Untuk menambah kenikmatan dari coto Makassar sendiri biasanya dinikmati bersama dengan buras, atau kita kalau di Pulau Jawa mungkin kenalnya ketupat kali ya. Tetapi kekhasan dari coto Makassar ini tuh nggak cuma dari bahan dan juga cara bikinnya aja loh ternyata teman milenial. Tapi dari aspek sejarahnya juga. Ada yang tahu nggak? Mungkin udah pernah makan tapi belum tahu nih sejarahnya dari coto Makassar. Kabarnya nih ya, coto Makassar tuh udah ada sejak masa Somba Opu yang merupakan pusat kerajaan Goa ketika mengalami kejayaan pada tahun 1538. Gimana nih ya teman milenial? Waktu itu coto Makassar jadi hidangan di kerajaan Goa. Dan waktu itu juga para pengawal kerajaan menjadikan coto Makassar
sebagai menu makan pagi sebelum menjalankan tugasnya. Oh, kalau kita biasanya lontong sayur, kalau dulu tuh coto Makassar jadi buat sarapan ternyata teman milenial. Nah, ini kalau misalkan tadi ada yang berkuah-kuah seger enak coto Makassar gitu ya. Ternyata nggak cuma itu aja teman milenial. Ada nggak yang pernah nyobain sop bersaudara dari Makassar? Nah, kuliner yang selanjutnya ini disajikan dengan bahan dasar daging sapi yang kemudian dilengkapi dengan bihun, perkedel, dan juga telur rebus dan beberapa bahan pelengkap lainnya. Ini tuh enak banget teman milenial untuk disantap, terutama kalau cuaca lagi dingin gitu ya. Dan bila berbicara mengenai sejarah sop bersaudara, ini sangatlah erat dengan hubungannya tentang seseorang lelaki yang dipanggil Haji Dolahi yang kala itu di tahun 1950 menjadi pelayan dari Haji Subair, seorang pemilik tempat makan sop daging yang cukup dikenal oleh masyarakat Makassar. Akhirnya nih ya, setelah beberapa tahun kerja dengan Haji Subair, Haji Dolahi memberanikan diri untuk membuka usaha warung makan sendiri yang akhirnya dia tuh mampu menarik lidah para pecinta kuliner. Waktu itu di warung makan tersebut dirinya tuh menyajikan sop saudara. Ternyata pemilihan nama sop saudara terinspirasi dari nama Coto Paraikate atau Coto Makassar. Yang ternyata Paraikate sendiri berarti saudara atau sesama dalam bahasa Makassar. Dengan pemberian nama sop saudara inilah Haji Dolahi berharap jika semua orang yang makan di warungnya ini nantinya dapat merasa bersaudara dengan sesama penikmat sop saudara, pemilik serta pelayan di warung makan tersebut. Ini lucu banget background story-nya, unik banget juga, ternyata sebelumnya pecah kongsi toh, dan itu juga bukan resep sendiri ya, tapi terinspirasi dari Coto Makassar yang akhirnya diracik ulang. Keren. Nah, selanjutnya nih ya, ini adalah salah satu makanan kesukaan Ayu dan juga Mama Ayu nih ya. Kita sering banget makan ini di salah satu restoran di Jakarta, dan ini adalah salah satu makanan yang kalorinya tinggi banget tapi enak banget ya, yaitu konro. Bagi yang belum tahu, konro ini adalah olahan dari iga sapi khas Bugis Makassar. Konro ini biasanya diolah jadi sup konro dengan kuah coklat kehitaman. Nantinya tulang iganya itu akan diolah dengan cara direbus atau dibakar dan kemudian dihidangkan di dalam kuah sup. Sama seperti coto Makassar, konro juga biasa disantap bersama dengan buras atau ketupat. Waduh, ini tuh enak banget buat makan siang gitu ya. Terus sambil kumpul-kumpul sama temen kantor atau sama keluarga makan konro itu the best. Dan rekomendasi aku sih, kalau aku pribadi aku suka banget yang bakar kebanding yang rebus karena ada bau-bau smoky-nya gitu, bikin tambah nikmat teman milenial. Selanjutnya ada juga nih palu mara. Tidak seperti makanan yang sebelumnya yang bahan dasarnya itu daging sapi. Palu mara adalah kuliner khas yang terbuat dari daging atau kepala ikan kakap. Sesuai dengan namanya, palu berarti masakan, sedangkan mara berarti asam. Jadi palu mara cita rasanya ini adalah sedikit asam-asam seger. Cocok banget buat kalian yang kalau misalkan tadi kan konro lumayan banyak lemaknya, terus rasanya juga berat. Kalau pengen yang seger-seger, palu mara tuh pilihannya. Selain itu juga yang terkenal banget kuliner dari Makassar adalah jalang kote. Jika dari tadi makanannya yang berat-berat terus, kali ini tuh cemilan khas dari Makassar. Yang kalau kita lihat tuh sekilas, aduh kok ini kayak pastel ya nggak sih? Tapi sebenarnya bentuknya tuh sama, seperti bulan separuh gitu ya, dengan ukiran khas di sepanjang sisinya. Tapi jalang kote dan pastel ternyata memiliki beberapa perbedaan baik di kulit pembungkusnya dan juga di rempah isiannya.
Apa sih bedanya? Nah, ini kita bahas satu-satu ya teman milenial. Kulit jalangkote ini cenderung lebih tipis daripada pastel. Selain memiliki kulit yang lebih tipis, kulit jalangkote juga memiliki penampakan yang agak bergelembung, beda sama pastel yang dia tuh penampakannya cenderung lebih halus. Hal ini karena adanya campuran minyak panas ke dalam adonan tepung terigu dan air untuk membuat kulitnya. Kemudian isiannya tuh lebih beragam dan berbeda di setiap daerah di Sulawesi. Walaupun memiliki isian yang sebenarnya nggak jauh beda sama pastel, tapi jalangkote itu memiliki rasa rempah yang lebih kuat. Kenapa? Karena jalangkote menggunakan rempah-rempah kayak pala, jinten yang tidak ada dalam campuran rempah isian pastel. Walaupun di setiap daerah sebenarnya punya ya isian yang beda-beda, tapi isian paling umum jalangkote adalah daging sapi, daging ayam, dan juga sayur-sayuran. Contohnya kayak yang ada di Makassar nih ya, jalangkote itu biasanya diisi dengan daging, soun, dan juga kentang. Kenyang banget nih sebenarnya isinya ya. Tapi yang menyamakan jalangkote di setiap daerah Sulawesi ini adalah jalangkote harus disajikan bersama dengan saus cabai yang khas. Dan selanjutnya ada lagi nih ya, kita makan yang manis-manis dulu. Kalau tadi udah asin-asin semua, yaitu pisang epe. Nah, ini adalah jajanan Makassar lainnya yang ada, yaitu pisang epe. Dan ini adalah jajanan yang biasanya itu dijual di daerah pesisir pantai. Pisang epe itu umumnya adalah olahan pisang yang biasa disajikan dengan berbagai topping kayak coklat, susu, keju, dan sebagainya. Dan ini yang seger-seger juga masih manis-manis juga, yaitu adalah es pisang ijo. Masih berbahan dasar pisang, es yang kerap kali muncul saat bulan Ramadan ini sangatlah populer dan digemari oleh banyak orang. Es pisang ijo merupakan makanan ringan yang terbuat dari bahan dasar seperti pisang matang yang kemudian dilapisi dengan kulit berwarna hijau. Dan untuk lebih nikmat, es pisang ijo juga akan disajikan dengan bubur sumsum, es batu, susu kental manis, dan juga sirup merah. Aduh, gimana banyak banget ya makanan yang udah kita bahas. Udah kenyang belum teman milenial? Ya kan, kalau misalkan udah kenyang, bagus. Kalau misalkan belum, tenang aja. Kita bakal bahas berbagai macam hal yang menarik banget. Salah satunya makanan juga dong pastinya. Di episode selanjutnya items. Jadi pastiin terus ya kalian menyaksikan items di episode selanjutnya. Pastinya cuma di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Ayu Rahmawati pamit, sampai jumpa.